Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 23 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu, engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda, mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Cara Mengajar Allah. Proses beriman identik dengan sebuah proses belajar. Ketika di bangku sekolah, kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, maka yang harus kita lakukan adalah bertanya. Orang yang tumbuh dalam pengertian adalah orang yang memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan hal yang sama yang ditemukan dalam diri para murid, yaitu sikap yang haus belajar dan berani bertanya. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Yesus memakai perumpamaan untuk beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga, bahwa untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespons pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Yang kedua, maksud Yesus memakai perumpamaan adalah untuk memberikan karunia hati yang responsif kepada orang yang mau bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani Yesus. Orang yang seperti itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Sebaliknya, untuk orang yang cuek akan perumpamaan, semakin tertutup baginya untuk memahami pengertian akan kerajaan surga. Yang akibatnya, orang itu akan mengalami proses pembutaan rohani lebih lanjut. Saudara-saudari terkasih, dampak perumpamaan memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah para murid yang langsung menyatakan ketidakmengertian mereka atas perumpamaan Yesus. Ciri pendengar yang pertama ini adalah pendengar yang melangkah dengan iman. Akibatnya, Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka agar dapat mengerti. Kelompok pendengar yang kedua adalah orang banyak yang pada waktu itu mendengarkan perumpamaan Yesus. Mereka bertahan dalam kegelapan pikiran dan hati mereka. Karena ketidakpercayaan mereka, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Maka genaplah nubuat Yesaya yang berkata begini, "Kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup." Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur serta berbuah jika kita sanggup untuk memelihara sikap terbuka, untuk belajar dan diajar oleh Tuhan. Sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Tuhan mengajar kita melalui aneka pengalaman hidup kita. Maka hendaknya berbagai kisah yang ada dalam hidup kita perlu untuk kita lihat menggunakan kacamata iman kita.
apapun kisah hidup yang kita alami. Semoga segala pengalaman harian hidup yang kita alami menjadi sarana bagi kita untuk semakin terbuka akan pengajaran dan tuntunan dari Allah untuk membawa kita kepada keselamatan. Semoga demikian. Amin.